Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumisri Handayani dengan NIM C2186207026. Program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Pemikiran dan Gerakan Muslim Progresif dengan penulis El Tarbawi, Jurnal Pendidikan, diterbitkan pada tahun 2015, volume 8 nomor 2. Telah muncul berbagai aliran pemikiran keagamaan Islam, seperti aliran konservatif, aliran liberal, aliran moderat, dan lain sebagainya. Salah satu tren pemikiran yang muncul di era kontemporer sekarang ini adalah the progressive ijtihadis atau rational reformist, yaitu pemikiran muslim yang berupaya menafsirkan ulang ajaran agama Islam agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat masa kini. Nah, Islam inklusif, Islam transformatif, dan Islam progresif atau progresif Islam merupakan istilah baru dalam kajian Islam kontemporer yang digunakan oleh para akademis dan aktivis sejak beberapa tahun ini untuk memberikan label kepada pemahaman-pemahaman dan aksi-aksi umat Islam yang memperjuangkan penegakan nilai-nilai humanis seperti pengembangan sipil sosial, demokrasi, keadilan, keselarasan gender, pembelaan terhadap kaum minoritas, kaum tertindas, dan pluralitas. Nah, di satu sisi, pandangan dan aksi Islam progresif merupakan kelanjutan dan kepanjangan dari gerakan Islam liberal yang muncul sejak kurang lebih 150 tahun yang lalu. Namun di sisi lain, ia muncul sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap gerakan Islam liberal yang lebih menekankan pada kritik-kritik internal terhadap pandangan atau perilaku umat Islam yang tidak atau kurang sesuai dengan nilai humanis. Sementara ini, kritik terhadap modernitas, kolonialisme, dan imperialisme justru tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari gerakan Islam liberal. Nah, adapun beberapa karakteristik yang menonjol yang dimiliki oleh Muslim progresif, yaitu yang pertama, mereka mengadopsi pandangan bahwa beberapa bidang Islam tradisional membutuhkan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim saat ini. Nah, yang kedua, mereka cenderung akan perlunya ijtihad atau pemikiran yang segar dan metodologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer. Yang ketiga, beberapa di antara mereka juga mengkombinasikan atau mengintegrasikan secara kreatif warisan kesarjanaan Islam tradisional dengan pemikiran Barat modern. Yang keempat, mereka secara penuh optimis dan teguh berkeyakinan bahwa dinamika dan perubahan sosial baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi, atau teknologi dapat direfleksikan dalam Islam. Yang kelima, mereka tidak merasa terikat pada dogmatisme atau madhab dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya. Dan yang terakhir, mereka lebih meletakkan titik tekan pemikirannya pada
berbagai isu keadilan sosial, keadilan gender, HAM, dan relasi yang harmonis antara muslim dan non-muslim. Nah, adapun beberapa kriteria yang lebih bersifat teknis dari gerakan yang membedakan muslim progresif dengan yang lainnya, yaitu bahwa pemikiran muslim progresif memiliki pandangan dan keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, rasa nyaman atau comfort ketika menafsir ulang atau menerapkan kembali Islam dengan mengacu prinsip-prinsip dasar Islam. Kedua, keadilan gender ditegaskan dalam Islam. Yang ketiga, semua agama secara inheren adalah sama dan harus dilindungi secara konstitusional. Nah, yang keempat, semua manusia juga setara dan sama. Dan yang kelima, keindahan merupakan bagian inheren dari tradisi Islam, baik yang ditemukan dalam seni, arsitektur, puisi, maupun musik. Yang keenam, dukungan atas kebebasan berbicara, berkeyakinan, dan berserikat. Yang ketujuh, menunjukkan kasih sayang pada semua makhluk. Yang kedelapan, hak orang lain itu ada dan perlu dihargai. Yang kesembilan, sikap moderat dan anti kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakatnya. Yang kelima, antusiasme yang tinggi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan peran agama dalam tataran publik. Nah, operasionalisasi ijtihad yang dilakukan oleh muslim progresif yang telah diutarakan di atas merupakan salah satu dari 3 model ijtihad yang sangat berpengaruh pada masa yang masing-masing sepanjang sejarah Islam, yaitu yang pertama, text-based ijtihad, yakni model pemikiran ijtihad yang lazim dilakukan oleh pemikiran muslim klasik dan tengah serta masih memiliki banyak pengaruh di kalangan pemikiran tradisionalis. Yang kedua adalah yang kedua yaitu ekselitis ijtihad, yakni upaya memilih teks atau pendapat ulama sebelumnya yang paling mendukung pendapat dan posisi yang diyakininya. Dalam hubungan ini, yang ada adalah upaya justifikasi, bukan pencarian kebenaran. Nah, yang ketiga, context-based ijtihad atau maqsid al-syariah based ijtihad, sebuah fenomena baru yang mencoba memahami masalah-masalah Islam dalam konteks kesejarahan dan konteks keyakinan. Nah, sementara itu progresif ijtihad mencoba lebih jauh lagi menghubungkannya dengan konteks kekinian sehingga tetap up to date dan dapat diterapkan. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abdul Said, bahwa pola pikir progresif ijtihad ini masih menghadapi banyak kendala, itu ya. Kendala yang paling besar adalah kendala internal, seperti ketidaksiapan umat Islam sendiri untuk berbeda pendapat yang disertai kesenangannya gitu ya pada budaya takfir yang bermula dari truth claim. Nah, dalam perjalanan historinya, kajian Islam lebih bercorak teologis
dedukatif atau paradigma literalistik dalam arti begitu dominannya ya pembahasan teks tentang teks dan cenderung mengabaikan gitu ya pembahasan tentang maksud dasar atau subtansif etis dari wahyu yang ada di balik teks literal. Nah, paradigma literalistik berlangsung selama kurang lebih 5 abad dari abad ke-2 Hijriah sampai abad ke-7 Hijriah dan baru mengalami perbaikan dengan munculnya Asy-Syaitibi pada abad ke-8 Hijriah yang menambahkan teori maqasid asyariyah yang mengacu pada maksud Allah yang paling dasar. Nah, 6 abad kemudian sumbangan Asy-Syaitibi pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi itu direvitalisasikan oleh para pemikir modern seperti Muhammad Abduh, Rashid Rida, Abdul Wahab Khalaf, Al-Fasi, dan Hasan Turabi. Nah, bahkan mereka beranggapan bahwa prinsip kepentingan umum atau maslahah tidak lagi memadai gitu ya untuk membuat Islam mampu hidup di dunia modern. Dengan mengambil sampel 3 orang pemikir yaitu Muhammad Abid al-Jabiri, Fajlur Rahman, dan Syahrur, kelompok ini dinamakan aliran liberalisme gitu ya. Liberalisme keagamaan atau religius liberalism atau liberalistik fenomenologi. Nah, karena corak yang liberal dan cenderung membuang teori-teori lama, pembaruan yang ditawarkan dari kelompok ini dianggap lebih menjanjikan dan lebih persuasif. Nah, akan tetapi bagaimana juga gitu ya tawaran pembaharuan usul oleh mereka yang disebut dengan kaum liberalis itu tetap saja menyisakan sejumlah kontroversi dan perbedaan. Tawaran ini hingga saat ini masih dianggap oleh mayoritas ulama usul secara negatif, bahkan penuh kecurigaan. Akar penyebab utama kontroversi ini adalah karena tawaran mereka yang tidak memiliki landasan yang kuat gitu ya pada kerangka teoritik ilmu usul yang telah ada sebelumnya gitu. Nah, pada perkembangan suatu ilmu tidak harus berjalan secara evolutif gitu ya yang selalu berpijak gitu pada teori lama, tetapi bisa saja dengan revolutif di masa sama sekali tidak berpijak pada teori-teori yang telah ada sebelumnya, tetapi menawarkan gitu ya sebuah paradigma yang sama sekali baru gitu. Nah, oleh karena itu transformasi Islam dalam pandangan Islam progresif adalah identik dengan sosial kemanusiaan, Islam, dan demokrasi. Selain akan mengantarkan Islam dapat diterima oleh semua kalangan, juga kompatibel gitu dengan kegiatan demokrasi. Dengan demikian, nalar pembentukan Islam progresif ini berspektif demokrasi, pluralisme, dan HAM. Jadi oleh karena itu ya, Islam sekarang ini harus mengkombinasi dan mencerminkan gitu ya kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, dan menjamin
kemaslahatan. Nah, pada prinsip dasar Islam perlu mengapresiasi pluralisme atau ta'adudiyah, nasionalitas atau muwatanah, penegakan HAM atau ikomat al-hukuk al-insaniyah, demokrasi atau demokratiyah, kemaslahatan atau maslahat, dan kesetaraan gender atau al-musawah al-izdiyah. Sedangkan alur penafsiran ajaran Islam seperti ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis, kemaslahatan, maqasid al-syariah, dan akal publik. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.